Kembali lagi bersama saya Adam Savana di pengentahu.com. Kali ini saya akan memberikan final review untuk gamepad IPEGA PG P4012. P4 series IPEGA adalah tipe gamepad yang dikhususkan untuk PS4, dan ini adalah gamepad terakhir untuk P4 series dari IPEGA yang saya review. Karena memang dikhususkan untuk PS4, dalam box penjualan memang tidak disertakan handle untuk smartphone, walaupun secara fungsi memang bisa digunakan untuk smartphone sama seperti DualShock 4. Yang aneh di sini IPEGA memberikan SIM ejector untuk mereset gamepadnya, dan pada P4 series serta gamepad dari IPEGA yang pernah saya review, hanya gamepad ini yang disertakan SIM ejector dalam paket penjualan, dan itu menurut saya punya nilai lebih. Selebihnya semuanya sama, di packing dengan box yang khas dari IPEGA, dapat manual book dan kabel USB Type-C. Gamepad ini bertipe joystick dan tentu saja layout buttonnya sama seperti controller PlayStation. Bentuknya sedikit lebar tapi lebih tipis daripada gamepad pada umumnya. Secara visual sebenarnya ada yang sama dengan gamepad ini, tapi bukan P4 series, yaitu IPEGA PG 9210. Yang membedakan hanya fungsi dan bentuk trackpad yang biasa ada di controller PS4. Tema gamepad ini adalah Spider-Man dengan aksen warna merah hitam putih, serta bentuk jaring laba-laba yang ada di bagian grip handle yang membuat gamepad ini lumayan nyaman genggamannya, walaupun grip rubber hanya di bagian atas saja. Kemudian travel distance dan feel button untuk setiap tombol standar, tidak terlalu smooth atau kasar, hanya saja untuk trigger L2 dan R2 bentuknya memang sedikit lonjong ke depan. Sebenarnya untuk trigger L2 dan R2 sama seperti DualShock 4 yang mempunyai adaptive trigger, tapi jika dibandingkan tidak semulus dari DualShock 4. Efeknya terlalu cepat dari nilai 0 sampai 1, sedangkan bentuk trigger yang lonjong seperti ini kalau saya sendiri kurang nyaman. Suara setiap tombol juga standar, tidak ada yang istimewa, tidak terlalu keras dan lembut. Di bagian analog terdapat double grip dan jaraknya lumayan dekat antara L dan R. Karena ini memang gamepad untuk PS4, pengetesan circularity juga saya bandingkan dengan DualShock 4 original, sama seperti pengetesan trigger L2 dan R2, dan hasilnya lumayan bagus, bahkan lebih baik dari DualShock 4KW yang mana circularity-nya sangat dalam dan mencapai average error sampai lebih dari 20%. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika dikoneksikan menggunakan Bluetooth di PC, sebelum masuk game akan terjadi drifting parah, dan kalau menggunakan aplikasi DualShock 4 for Windows malah jadi error. Tapi kalau sudah masuk game tidak akan terjadi drifting. Hal ini disebabkan karena potensiometer yang sudah lumayan aus pada modul analognya, karena saat pembelian baru ketika saya tes tidak terjadi drifting. Kemudian masalah konektivitas di PS4, semua fiturnya berfungsi, bisa wake up konsol dengan tombol home ketika posisi race mode, dan cara untuk mengkoneksikannya juga sama seperti DualShock 4. Tapi untuk pengetesan di Windows PC, seperti yang saya bilang tadi, akan terjadi drifting pada Windows Explorer, tapi tidak terjadi jika sudah masuk game. Sedangkan kalau menggunakan koneksi wire, tidak terjadi drifting. Gamepad ini juga bisa digunakan untuk smartphone. Saat pengetesan saya menggunakan smartphone dengan chipset MediaTek Helio G85 dan sudah support hanya dikoneksi X input. Latensi untuk semua perangkat yang support yaitu PS4, Windows PC, dan smartphone Android normal-normal saja, tidak ada delay yang mengganggu. Fitur lain seperti port jack audio, speaker, rumble vibrasi, trackpad juga berfungsi dengan normal. Sayangnya semua fungsi hanya bisa maksimal untuk di PS4 saja. Contohnya port jack audio yang tidak bisa digunakan di Windows PC, meskipun saya sudah coba tes menggunakan koneksi wired. Saya juga sudah coba tes berulang kali untuk fitur Gyro 6 aksis di Windows PC, juga tidak bisa berfungsi. Sedangkan pada PS4 dalam game bisa berfungsi normal. Kemudian gamepad ini memiliki fitur tambahan berupa 4 programmable key yang ada di bagian bawah gamepad. Kalau fitur ini memang tidak bisa dibandingkan dengan DualShock 4 karena pada DualShock 4 tidak mempunyai back button atau programmable key. Positioning back button ini sudah pas menurut saya, yaitu menempel pada bagian handle bawah, jadi jari tidak terlalu jauh untuk menekan tombol. Tapi karena back button ada 4, jadi kadang slip mau tekan yang mana. Back buttonnya sendiri bisa menggantikan fungsi dari semua tombol kecuali L3 dan R3. Kalau menurut saya sendiri, back button yang sempurna itu adalah yang posisinya ada pada bagian bawah handle grip seperti gamepad ini, tapi hanya ada 2.
dan fungsinya itu bisa menggantikan semua tombol termasuk L3 dan R3. Sebenarnya ideal untuk main game kompetitif sih. Saya sendiri kalau main game Fortnite biasanya menggunakan back button untuk menggantikan fungsi L3 dan R3. Jadi kalau berlari sprint atau merunduk, saya bisa pencet back button tanpa mengganggu pergerakan analog kanan dan kiri. Untuk rumble vibrasi menurut saya ini sedikit pecah seperti yang saya bilang pada komparasi gamepad before series. Kemudian untuk spesifikasi, IPK tidak memberikan informasi secara detail ini menggunakan Bluetooth versi berapa, tapi untuk masalah baterai dan pemakaian, gamepad ini punya kapasitas 380 mAh dan pemakaian kurang lebih 15 jam. Tapi saat pengetesan, katakanlah biasanya saya main game itu 4 jam sehari. Di hari kedua gamepadnya sudah kedip-kedip mau habis, jadi hanya bisa bertahan kurang lebih 8 jam. Untuk port USB sudah menggunakan USB Type-C. Kalau tipe-tipe gamepad seperti ini memang tidak cocok untuk banyak game ya. Saya sendiri lebih cocok menggunakan gamepad ini untuk game fighting saja. Kalau masalah pukul-pukulan hanya mengandalkan kecepatan movement kombinasi jari-jari ya masih oke. Apalagi baterainya lumayan bisa tahan lama daripada jika dibandingkan dengan DualShock 4 KW. Walaupun kalau tipe gamepad third party itu memang tidak ada atau susah jika cari spare, tapi paling tidak gamepad IPK masih bisa awet sampai 1 tahunan lah. Dengan harga 300 ribuan atau tepatnya 292.000, menurut saya gamepad ini sudah worth it. Tapi kalau memang digunakan untuk main di PS4 seperti video rekomendasi, pilih saja IPK-PG P4010, atau kalau punya budget lebih ambil saja IPK-PG 4023 dengan pertimbangan lebih nyaman dan ergonomis. Secara keseluruhan saya akan berikan penilaian 7/10 untuk gamepad ini. Walaupun untuk pengujian sebelumnya saya tidak memberikan review yang lumayan detail terkait adaptive trigger dan circularity, tapi untuk semua review di P4 series IPK tidak berubah dan hasilnya tetap sama. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Tulis saja pendapat kalian pada kolom komentar, atau kalau mau request review gamepad apa bisa juga tulis rekomendasi gamepad versi kalian. Saya Adam Savana, sampai ketemu di video selanjutnya.